Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat. Against those who have starved and beaten and executed American prisoners of war, against those who have abandoned all pretense of obeying international laws of warfare. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. Jenderal Terauchi mengundang Soekarno, Hatta, Rajiman selaku Ketua BPUPKI ke Dalat, Vietnam. Kemudian Jenderal Terauchi menelpon Soekarno. Halo Bung. Iya, ini dengan Soekarno. Ada keperluan apa Jenderal menelpon saya? Bisakah Anda datang ke Dalat bersama Bung Hatta dan Bung Rajiman? Ada beberapa hal penting yang harus saya sampaikan secara langsung. Baiklah, saya akan segera bersiap-siap. Pada pukul 10.00 WIB, pada tanggal 11 Agustus 1945, dari Saigon menuju Dalat dan rapat dimulai. Selamat pagi, Jenderal. Pagi. Jenderal. Pagi. Selamat. Bagaimana? Apa yang membuat Anda harus mengundang kami? Begini, pemerintah Jepang di Tokyo memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada seluruh wilayah Hindia Belanda. Mengapa? Apa alasannya? Karena dua kota Jepang telah dibom oleh Amerika. Yang awalnya Jepang ingin memberikan kemerdekaan pada 24 Agustus. Baiklah, mengerti. Persiapan yang harus kita lakukan adalah membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI. Bagaimana dengan wilayah yang harus dimerdekakan? Jepang akan memerdekakan seluruh wilayah Hindia Belanda, mulai dari Pulau Jawa dan akan dilanjutkan oleh pulau-pulau lainnya. Baiklah, kalau memang itu dari Jepang, maka Jepang harus menempatinya. Oke, Jenderal. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Kita bertiga akan kembali ke Jakarta dan mengurus ini semua. Terima kasih. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir yang sedang bersantai mendengarkan radio tiba-tiba memberitakan tentang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Sultan Syahrir bergegas ke rumah Hatta dan memberitahukannya, tetapi Hatta tidak terlalu percaya dengan berita tersebut. Kemudian Sultan Syahrir memberitahu Khairul Saleh. Out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Apa benar yang saya dengar barusan? Saya harus melapor ini kepada para golongan muda. Karena tidak terlalu percaya, Sultan Syahrir memberitahu Khairul Saleh dan mengadakan rapat bakteriologi pada pukul 20.00 WIB. Assalamualaikum saudara-saudara. Saudara
saudara-saudaraku, saya telah mendapatkan kabar gembira untuk kalian semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kini telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hah? Apa benar Jepang sudah menyerah kepada sekutunya dan kini Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan? Iya, betul. Tadi saya sudah mendengar dari radio BBC Online. Lalu, apa rencana kita untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita bersama-sama mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar, itu ide yang bagus. Kita harus memanfaatkan momen yang istimewa ini. Saya setuju. Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Khairul Saleh mengundang beberapa golongan pemuda untuk mengadakan rapat baper picik ini pada malam hari. Ada apa kami diundang kemari? Mungkin tentang kemerdekaan. Baik, karena semua sudah hadir di sini, saya akan membuka rapat ini berhubungan dengan kapan kemerdekaan akan diproklamasikan. Kita harus segera mengamankan Soekarno-Hatta keluar Jakarta. Ya, ini agar lepas dari pengaruh pihak manapun termasuk Jepang. Saya setuju, sehingga Soekarno-Hatta berani memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan kemauan golongan muda. Tapi di mana tempatnya? Bagaimana di Rengas Dengklok? Letaknya terpencil sekitar 15 km dari Jalan Raya Jakarta Cirebon. Ya, saya setuju dengan itu. Akan dibawa rumah saya ke Soekarno dan Hatta. Sebentar, saya akan menelpon pasukan peta dan mencarikan rumah di sana. Setelah rapat tersebut berlangsung, kemudian Khairul Saleh menelpon tentara peta, dan orang peta pun bergegas mencari dan menemukan yang pas, yaitu rumah di Jaugisong. Ya, sebentar. Ada apa ya? Selamat malam. Malam. Mohon maaf mengganggu waktu Anda. Kedatangan saya ke sini bermaksud untuk meminjam rumah Anda guna mengamankan Bung Karno dan Hatta. Mereka didesak untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Baiklah, jika itu menyangkut kemerdekaan Indonesia. Pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 1945, sebuah mobil yang berisikan Sudarjo Singgih, Khairul Saleh, Sukarni, Wikana, dan Aidit datang ke rumah Soekarno dengan membawa karung dan membawanya ke Rengas Dengklok. Kemudian Sudarjo Singgih, Aidit, dan Khairul Saleh turun dari mobil. Iya, ada apa ya? Gimana Soekarno? Bentar, saya bentar. Iya, ada apa? Anda harus ikut saya, Bung. Mohon kerjasamanya, Bu. Ada apa malam-malam begini kita ya? Anda harus ikut saya. Setelah tiba di Rengas Dengklok, Sudiro memberitahukan kabar kepada Subarjo bahwa Soekarno tiba-tiba menghilang dari Jakarta. Kemudian Subarjo berpikir-pikir kemana Soekarno-Hatta pergi, dan terbesit di benaknya yaitu dengan meminta bantuan Laksamana Tadashi Maeda, berharap bisa membantunya. Kemudian Subarjo datang di rumah Tadashi Maeda. Selamat masuk. Ada keperluan apa? Soekarno-Hatta menghilang dari Jakarta. Bisa kau membantu mencarikannya? Menghilang. Baik, saya akan menggunakan jaringan intelijen untuk menemukan Soekarno dan Hatta. Tunggu sebentar. Terima kasih.
Dari jaringan intelijen yang kami dapat, Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok. Saya siap membantu kalian untuk merdeka. Rumah saya dapat kalian jadikan rapat atau apapun. Saya mempersilahkannya. Baik, terima kasih atas bantuannya. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Karno, Hatta, kalian semua. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Kalian semua sangat lancang. Bukankah Soekarno sudah bilang bahwa semua ini akan dibahas di sidang PPKI? Tenang, Bung, tenang. Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, tetapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Benar, kita harus memproklamasikan sekarang juga. Tenang saudara-saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tetapi saya yakin kita bisa bangkit dengan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar. Saya mendukungnya. Tetapi, apakah kita bisa? Sedangkan Indonesia sendiri masih seperti ini. Tentu mungkin, Bung. Jika kita berusaha, kita akan bisa. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Mana kacamata saya? Oh iya, ini. Iya, terima kasih. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Soekarno serta anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tiba di Jakarta, Soekarno dan Hatta ditemani Laksamana Maida menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kami menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Saya tidak berani mengizinkan kalian melaksanakan rapat PPKI dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa, Kapten? Saya takut disalahkan oleh sekutu. Baik, terima kasih. Kalau begitu kami pamit. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maida dan disaksikan oleh PM Diah, Sukarni, dan Sudiro untuk menyusun teks proklamasi. Ya, ada apa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maida. Tunggu sebentar, saya akan panggilkan. Selamat malam, ada apa? Kami butuh tempat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, silakan masuk.
kertas dan pena Laksamana? Sebentar, saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang ada di sini? Seperti Amerika yang menandatangani deklarasi mereka. Jangan. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari yang lain. Kamu mengerti nggak? Lalu bagaimana Bung Karno? Karena semua ini berkat bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Iya, saya setuju. Bagaimana jika yang menandatangani Anda dan Bung Hatta? Usulannya bagus. Bagaimana yang lain? Setuju. Tolong ketikkan naskah ini. Baik, akan saya ketik. Ini, Bung. Baiklah, terima kasih. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Ya, ini berkat Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Oh ya, bagaimana dengan proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Supratman. Oh ya, bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak mempunyai kain selain kain merah dan putih, bagaimana? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita ada niat. Baiklah Pak, Ibu ada ide bagaimana kalau kita namakan bendera Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita namakan bendera Sang Saka Merah Putih. Yaudah kalau gitu Bapak bersiap-siap untuk proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.
Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya proklamasi kemerdekaan kali ini. Saya sebagai wali kota sangat bangga atas pencapaian ini. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi atas terselenggaranya proklamasi kemerdekaan ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya sudah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan turun. Tetapi di jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datanglah saatnya untuk mengatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Syahrudin menerima kertas teks proklamasi untuk segera memberikannya kepada Waidan. Waidan segera memerintahkan F. Hus untuk segera menyiarkan berita tersebut. Kini saya mendapat teks proklamasi, segera siapkan. Baik, terima kasih. Tolong siarkan ini. Baik, segera saya siarkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno atau Hatta. Trimurti yang sedang break siaran radio, sedang bersantai mendengarkan radio, dan salah satu berita menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka, dan ia pun segera menyiarkan berita tersebut. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Trimurti. Kali ini kita mendapat berita baru mengenai berdirinya negara baru yang bernama Indonesia. Dilanjutkan dengan penyiaran Sri Sultan Hamengkubuwono IX melalui radio. Kami, Hamengkubuwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, menyatakan
bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.